Alhamdulillah, salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Qala Syekh rahimahullah tafsir surah At-Tur wa hiya makkiyah. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Tur wa kitabin mastur fi raqtin manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Inna 'adaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yawma tamuru as-samaa'u mawra wa tasiru al-jibalu sayra fawailun yawma idzin lil mukaththibin alladhina hum fi khawdin yal'abun yawma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun. Afasihrun hadha am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Qala Syekh rahimahullah, dalam ayat ini yuqsimu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah bihadhil umuril 'azimah, dengan perkara-perkara yang besar, al-mustamilah 'alal hikamil jalilah, yang terkandung di dalamnya hikmah yang mulia. Alal ba'ti wal jaza alal ba'ti wal jaza lil muttaqina wal mukadzibin, tentang ini yang muqsam alaihnya, tentang kebangkitan, tentang adanya pahala, ganjaran, balasan untuk orang-orang yang bertakwa, dan juga balasan ataupun ganjaran untuk orang-orang yang mendustakan. Fa'aqsama bit-tur walahu dzalik, Allah bersumpah demi bukit Gunung Turnam, bukit Tursina, dan itu adalah hak Allah untuk bersumpah dengan makhluknya. Alladhi huwal jabal alladhi kallamallahu alaihi nabiyahu Musa ibn Imran alaihi salatu wassalam, yaitu jabal, gunung yang Allah mengajak bicara Nabi Musa di sana, alaihi salatu wassalam. Wa auha ilaihi ma auha minal ahkam, dan Allah mewahyukan kepada beliau di tempat itu hukum-hukum yang Allah tetapkan, yang Allah wahyukan kepadanya. Wa fi dzalika minal minnah alaihi wa ala ummatihi, dan itu ya, di dalam peristiwa tersebut terdapatkan ini minnah, ada sebagian karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau, juga untuk umatnya, karena beliau diutus hanya kepada Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Ma huwa min ayatillahil azimah, yang di situ terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Wa ni'amihi allati la yaqdiru ibadu laha ala 'adlin wala tsaman, yang dan nikmat-nikmat Allah yang tidak ada satupun hamba-hamba Allah itu, manusia, yang bisa menghitung-hitungnya ataupun yang bisa menilainya. Qala qawlu wa kitabin mastur, ini nikmat yang di atas disebutkan nama nikmat agama, nikmat iman, nikmat diutusnya seorang rasul, nikmat turunnya kitab, itu nikmat yang tidak terhingga. Qala qawlu wa kitabin mastur yahtamil anna al-murad bihi al-lawh mahfuz, mungkin yang dimaksud dengan kitab mastur itu lauh mahfuz, lembaran-lembaran yang terjaga. Alladzi kataballahu bihi kulla syai', yang Allah tuliskan di sana segala hal, dari awal sampai akhir. Wa yahtamil, bisa jadi pula annal murad bihi al-Qur'anul Karim, bisa jadi pula yang dimaksud dengannya adalah Al-Qur'an Al-Karim, alladzi huwa afdalul kitab, afdalu kitab, yang merupakan kitab yang paling utama. Anzalahu Allahu muhtawiyan ala nabain, anzalahu Allahu muhtawiyan
ala naba'il awwalin wal akhirin. Allah turunkan Al-Quran ini dalam keadaan dia di dalamnya terdapat berita-berita perkabaran tentang orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang berikutnya. Wa ulumi sabiqin wal lahiqin. Di dalamnya juga terdapat ilmu-ilmu orang-orang yang terdahulu dan ilmu-ilmu orang-orang yang datang belakangan. Bahkan mungkin juga wallahu a'lam, apakah mungkin ada di kalangan ulama dan juga mungkin kita belum dapatkan, maksud bisa jadi juga kitab Mastur itu kekuasaan Allah juga meliputi kitab-kitab yang tertulis. Nah, qala wallahu a'lam. Wa qawluhu wa fi riqin, yani fi riq ay waraqan, yani waraqan, yani daun lembar-lembaran, mansur ay maktubun mastur, yang tertulis, yang berbaris, artinya ada goresan-goresan di situ. Zahirun ghairu khafi, yang jelas tampak tidak tersembunyi. La takhfa haluhu ala kulli aqilin basir. Nah, mungkin kembalikan ayat ini kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu tidak tersembunyi keadaannya bagi orang-orang yang berakal lagi memiliki basirah, hati yang hidup. Qala qawluhu wal baitul ma'mur. Baitul ma'mur huwa al-bait alladhi fawqa sama'i sabi'ah. Rumah yang bangunan yang ada di langit yang ketujuh yang dikatakan setentang dengan Ka'bah. Ini sejajar, kalau cari garis lurus itu di atas Ka'bah itu adalah Baitul Ma'mur. Di atas Masjidil Haram itu adalah Baitul Ma'mur. Qala al-ma'mur mudal awqat bil malaikatil kiram, yang ramai setiap waktu dengan malaikat-malaikat yang mulia. Alladhi yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak yata'abbaduna lirabbihim thumma la ya'uduna ilaihi ila yaumil qiyamah. Malaikat-malaikat tersebut memasuki Baitul Ma'mur itu setiap harinya 70,000 malaikat. Beribadah mereka kepada Allah di dalamnya. Kemudian keluar, itu tidak kembali lagi sampai hari kiamat. Diganti dengan malaikat yang lain. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tidak ada yang tahu tentang tentara-tentara Allah Rabbmu kecuali Dia. Nah, wakilah innal baitul ma'mur huwa baitullahil haram. Ada juga yang berpendapat bahwa Baitul Ma'mur itu adalah Baitullah Al-Haram, ini Makkah, Masjidil Haram. Al-Ma'mur bit-ta'ifin wal musallin wal zakirin kulla waqtin, yang selalu ramai selalu dipenuhi dengan orang-orang yang tawaf, orang-orang yang salat, orang-orang yang selalu berzikir setiap waktu. Wabil wufudi ilaihi bil haji wal umrah, dan utusan-utusan yang datang kepadanya di musim-musim haji dan umrah. Kama aqsamallahu bihi fi qaulih, sebagaimana juga Allah berfirman tentang negeri ini. Allah dengan qaulih wa hadzal baladil amin. Nah, demi negeri yang aman sentosa ini. Wa haqiqun bi baitin afdal buyutil ardh, dan sangat pantas bagi rumah yang merupakan rumah pertama, rumah ibadah pertama di muka bumi yang paling utama, alladzi qasarahu bil hajj, yang dituju oleh seluruh umat manusia dengan haji, mengerjakan haji wal umrah, ahadu arkanil Islam, salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam, wa mabanihil izam, pilar-pilar bangunan-bangunan Islam yang sangat agung, allati la yatimmu illa biha, yang tidak sempurna keislaman itu kecuali dengannya. Wa huwa alladhi banahu Ibrahim wa Ismail, yaitu bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Wa ja'alahu Allahu masabatan lin-nasi wa amna, yang Allah jadikan tempat tetap dan keamanan bagi umat manusia. Ayyuqsimallahu bihi, sangat pantas, haqiqun lahu,
Haqiqun bihi an yuqsimallahu bih. Sangat-sangat pantas Allah bersumpah demi rumah tersebut. Artinya kalau misalnya dimaksudkan itu bukan Baitul Ma'mur, itu adalah Baitullah, Baitul Ma'mur di langit, itu juga layak karena demikian luas dan besarnya, kemudian setiap saat selalu dipenuhi dengan malaikat yang beribadah kepada Allah. Nah, juga tidak masalah kalau misalnya yang dimaksud adalah Baitullah Al-Haram, yang juga di dalamnya terdapat kemuliaan dan kebesaran. Yubayyinu min 'azamatihi ma huwa lahiq bihi wa bi hurmatihi. Dan Allah menjelaskan pula tentang keagungannya yang memang layak dan juga kehormatannya yang sangat pantas untuk dimilikinya. Qala was-saqfil marfu' ay as-sama', saqf ini atap yang ditinggikan. Allati ja'alaha Allahu saqfan lil makhluqat, yang Allah jadikan itu sebagai atap bagi seluruh makhluk. Wa banahu lil ard, dan bina'un lil ard, sebagai kubah bagi bumi. Tastamiddu minha anwaruha, yang memancar darinya cahaya-cahayanya. Wa yaqtadi bi alamatiha wa manariha, atau wa yuqtada bi alamatiha wa manariha, diikuti untuk dia jadi petunjuk ini dengan tanda-tanda yang ada di langit dan manariha, cahayanya. Wa yunzilullahu minhal matar war rahmah wa anwa'ar rizq, yang Allah turunkan dari langit ini, dari tempat yang tinggi ini, hujan dan rahmat serta berbagai rezeki yang lainnya. Qala wa qawluhu wal bahril masjur, masih sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, demi laut yang meluap, yang penuh, melimpah. Ay al-mamlu'ul ma', yang penuh dengan ma'an, air. Wa qad sajarahu Allah, yang telah Allah luapkan. Wa mana'ahu min an yafidha ala wajhil ard, jadi Allah larang, Allah halangi laut itu untuk meluap ke daratan. Nah, seperti itu penuhnya, demikian besarnya, itu tidak sampai. Nah, kecuali kalau ada hal-hal yang khusus, ya, mungkin tsunami dan atau sejenis itu. Ma'anna muqtadat tabi'ah ayyadhmira wajhal ard, padahal secara alami mestinya dengan banyaknya air yang demikian rupa, itu mestinya dia melimpah, meluap sampai ke daratan, menutupi daratan juga. Walakin hikmatuhu in qad iqtabat ay yamna'ahu 'anil jarayan wal fayadan. Akan tetapi hikmah Allah memperhalang untuk mengalir seperti sungai, mengalir ke daratan, dan fayadan, meluap, menutupi sehingga sampai menutupi daratan. Liya'isha man ala wajhil ardi min anwa'il hayawan, supaya hidup di atas permukaan tanah itu, di daratan itu, berbagai jenis makhluk hidup. Nah, bahkan walaupun misalnya mungkin sebagian tempat itu lebih rendah dari permukaan air, masih bisa diakali untuk mereka terbendung, terhalang dari hempasan ombak ataupun luapan air laut. Nah, wakila innal murad bil masjur al muqad alladhi yuqadu naran yaumal qiyamah, atau yuqidu naran yaumal qiyamah. Ada yang berpendapat bahwa wal bahril masjur al masjur artinya muqad, itu dinyalakan. Alladhi yuqidu naran yaumal qiyamah, yaitu dia menyebabkan bernyala, menjadi kobaran api. Laut itu menjadi api, bukan lagi air. Fayasiru naran taladda, sehingga semuanya menjadi api yang bernyala-nyala. Mumtali'an ala 'azamatihi wa si'atihi min asnafil adad, yang penuh dengan begitu luas dan yakni besarnya laut, ya, tergabungkan semuanya bertemu satu sama lain. Lautan lautan yang selatan negeri kita, lautan India, lautan Pasifik, Atlantik, dan yang lainnya itu bergabung. Dan kemudian kalau di hari kiamat nanti disebutkan itu penuh dengan menjadi nyala api yang dahsyat, min asnafil adab, dan dipenuhi dengan berbagai adab. Qala hadhihi al-asya
allati aqsama Allah biha mimma yadullu ala annaha min ayatillahi wa adillati tauhid. Semua yang disebutkan di atas Allah bersumpah dengannya itu termasuk hal-hal yang menjadi dalil, yang menjadi bukti, merupakan sebagian ayat bukti dibangkitkannya orang yang sudah mati. Walihada qala inna adzaba rabbika lawaqi'. Ai la budda an yaqa wa la yallahu waqilah. Nah, benda-benda yang besar ini, makhluk-makhluk yang dahsyat, kejadian-kejadian yang luar biasa disebutkan dalam ayat ini, dan Allah jadi bersumpah dengannya, menunjukkan bukti-bukti kekuasaan Allah dan pasti akan adanya hari kebangkitan, sebagaimana dikatakan oleh Allah pada ayat berikutnya, inna adzaba rabbika lawaqi' la budda an yaqa. Ini akan terjadi. Ucapannya tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa menghilangkannya, tidak ada pula yang mencegahnya. Yadfa ketika sudah terjadi, yamna ketika sebelum terjadi. Wali'anna qudratallahi ta'ala la yughalibuha mughalib wa la yafutuha harib. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya, dan tidak ada satupun yang bisa luput darinya. Artinya walaupun dia berlari sejauh apapun, la yafutuha, tidak akan mungkin dia lolos dari kekuasaan Allah. Thumma dzakara wasfa dzalikal yaum alladhi yaqa'u fihi al-'adzab faqala yauma tamuru as-sama'u mawra. Kemudian Allah menyebutkan sifat tentang keadaan hari tersebut, di antara kedahsyatan hari tersebut yang ini terjadi azab di sana nanti. Faqala yauma tamuru as-sama' mawra, ketika langit itu betul-betul berjalan. Ai tadurus sama wa tattarib, yani berputar dan dia bergetar. Wa tadumu harakatuha bin inzi'aj wa adam sukun, dan terus bergerak dengan goncangan-goncangan dan tidak pernah diam sampai terbelah. Nah, wa tasirul jibalu sayra, dan gunung-gunung itu berjalan seperti dalam ayat yang lain. Nah, man yani tahsabuha jamilatan wa hiya tamurru marra sahab, padahal dia yamurru marra sahab, gunung-gunung itu berlari secepat awan. Ai tazulu min amakiniha, yani gunung-gunung itu tercabut dari tempat-tempat dia berdiri. Wa tasiru kasairis sahab, dan berlari seperti larinya awan, berarti ini terbangnya awan saking ringannya. Nah, yauma yakunu jibal kal'ihnil manfus, seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Ini gunung-gunung yang besarnya, yang dahsyatnya, yang tingginya, seberatnya seperti itu seperti kapas yang ditiup angin. Bagaimana dengan manusia? Nah, wa tatluna kal'ihnil manfus, kemudian mereka menjadi seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Wa tubattu ba'da dzalika hatta tasira mithl haba, kemudian disebarkan setelah itu sehingga betul menjadi seperti haba, debu. Wa dzalika kulluhu li'idhami haulin yaumil qiyamah. Itu adalah karena semua itu karena dahsyatnya kengerian yang terjadi pada hari kiamat nanti setelah ditiupkannya sangkakala yang pertama. Dan ngerinya, menakutkannya semua perkara yang menggoncangkan ketika di hari tersebut. Tidak wazzalazil, kegemparan dan menggoncangkan, wal muqallaqah, ya, membuat hati itu bergetar, tidak tetap, allati az'ajat hadhil ajram al-'azimah, yang membuat benda-benda besar seperti gunung, langit-langit itu bergoncang. Bagaimana dengan manusia? Nah, ya, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, kata Allah. Kamu lihat manusia itu terhuyung-huyung, sempoyongan seperti orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Nah, qala fawailu yawma idzin lil mukalimatun jami'ah likulli 'uqubatin wa hazn wa 'adzab wa meliputi semua makna itu. Bisa diartikel itu kalimat yang menghimpun kesedihan dan rasa takut. Nah, ini wail.
Thumma dzakara wasfal mukadzibin alladzina istahaqqu bihi al-wail. Kemudian Allah terangkan tentang di antara sifat-sifat orang yang mereka itu pantas mendapatkan ancaman tadi. Faqala alladzina hum fi khawdin yal'abun, yaitu orang-orang yang dahulunya mereka tenggelam dalam permainan. Kai khawdun fil batil, tenggelam dalam kebatilan, wala'bin bihi, dan bermain-main dengan kebatilan tersebut. Fa'ulumuhum wa yafuthuna wa buhuthuhum bil ulumi ad-darra al-mutadammina litakdzib bil haqq. Jadi ilmu mereka yang mereka bahas dan pembahasan mereka adalah ilmu-ilmu yang merugikan, yang terkandung di dalamnya sikap takdzib kepada al-haq, ini adanya pendustaan, mengingkari al-haq. Wa tasdiq bil batil, membenarkan kebatilan. Wa a'maluhum a'malu ahli jahl was safa wal la'an. Sedangkan perbuatan mereka adalah seperti perbuatan orang-orang jahil, orang-orang yang safi, yang kurang akal dan senang bermain-main. Bi khilafi ma alaihi ahli tasdiq wal iman. Lain halnya dengan orang-orang yang memiliki sikap tasdiq, iman, yang minal ulumin nafi'ah, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang membuat hati dan jiwa mereka semakin suci dan bersih, wal a'malis salihah, dan amalan-amalan yang saleh. Qala yauma yud'auna ila nari jahannam da'a, hari pada ketika mereka dipanggil dengan sebenar-benarnya ke neraka jahanam, ai yauma yudfa'un, ditolak, digiring, ilaiha daf'an, dengan sekaligus, walaupun mereka tidak mau dia untuk melewati, dilemparkan ke dalam neraka. Wa yusaquna ilaiha sauqan anifan, mereka digiring ke jahanam itu dengan cara yang sauqan anifan, dengan cara yang kasar. Wa yujruna ala wujuhihim, bahkan diseret di atas muka mereka, disungkurkan ke mukanya, diseret ke dalam jahanam. Wa yuqalu lahum tawbihan walauman, lalu dikatakan kepada mereka dengan dalam bentuk celaan dan ejekan, hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun, inilah neraka yang dahulu kamu dustakan, yang kamu ingkari, tidak akan ada. Fal yauma dzuqu adzabal khuldi bim alladzi la yablughu qadruhu wa la yusafu amruhu. Nah, sekarang rasakanlah oleh azab yang kekal, yang tidak akan mungkin bisa kamu memperhitungkannya, mengira-ngira seberapa batasnya, dan tidak akan mungkin bisa kamu sifatkan tentang keadaannya karena sangat dahsyatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dulu. Jadi Allah selalu seperti itu dalam ayat-ayat ini Makkiyah, untuk sebelum menjelaskan tentang kekuasaan, membangkitkan ini yang mati, menerangkan tentang adabnya dan pahala yang diterima oleh mereka di akhirat, menunjukkan kekuasaan terhadap rububiyahnya. Kalau yang dari tidak ada, yang besar dan hebatnya, Allahu a'lam.